Problemnya ini takut ada suara sahwa ala alihi washabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. Salah. Hitungan lalu ya. Ya. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan najis, di mana kita masuk ke fasal baru. Kata Al-Imam Abdullah Bafadl rahimahullah ta'ala, faslun idza tanajjasa syai'un bimulaqati kalbin. Insyaallah nggak terlalu sulit karena biasanya ini yang dipelajari bahkan dari SD di sekolah-sekolah. Kalau seandainya sesuatu ternajisi karena terkena anjing atau cabang dari anjing, keturunan anjing. Maksudnya cabang dari anjing berarti anjing dikawinin misalnya dengan kucing. Nah, itu maksudnya. Atau anjing dikawinkan dengan kuda. Atau najis juga, najis mughaladzah ya. Ma'ar rutubah dan bersamaan dengan adanya kelembapan. Berarti kalau seandainya tangan kita kering, megang anjing yang kering juga, kita pastikan kering. Ya. Apakah najis terjadi? Maksudnya berpindah nanti kenajisannya? Tidak, Ustaz. Tidak. Enggak. Hanya saja memang problemnya kita belum tentu yakin bahwasanya si anjing ini kering. Karena bisa aja berkeringat dia atau kita yang berkeringat. Tapi jika bisa diandaikan ada kasus tersebut dan itu mungkin, sangat mungkin, maka kita nggak terkena najis. Mungkin juga di antara kita ada yang gitu, ada yang kesenggol anjing gitu ya. Maka lihat senggolnya gimana. Senggol anjing, habis sama-sama kering, baju kering, anjing juga kering. Nah, maka tidak ada najis yang berpindah. Gitu. Ghusila sab'an. Nah, tapi kalau ada lembab, apalagi dijilat misalnya kan jelas lembab tuh ya. Maka dibasuh 7 kali. Dibasuh 7. Salah satu basuhannya itu dicampur ma'amazji ihdahunna biturabit tahur. Campur dengan tanah yang mensucikan. Di sini terjemahnya mungkin saya perbaiki, yang mensucikan. Jadi nggak cuma tanah yang suci, tapi tanah yang mensucikan. Emang ada tanah yang suci tapi tidak mensucikan? Ada nggak? Musta'mal, Ustaz. Ya, tanah mustamal, tanah udah bekas dipakai. Dan insya Allah kita malam ini juga belajar tayamum atau ada tanah yang bekas dipakai tayamum. Jadi tanahnya mesti yang fresh lah ya. Suci dan di campuran di basuhan yang keberapa kita campur tanah. Basuhan yang keberapa kira-kira? Bebas. Boleh di basuhan pertama, boleh. Oh, belum di-record. Sebentar. Iya ya. Gimana nih? Jadi kita ulang lagi dikit ya. Oh, mohon maaf. Memang saya butuh ada yang mengingat. Atau sebentar, ada tim recording nggak? Mana tim recording? Udah masuk? Oh, belum masuk kan? Ya. Mana saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Recording in progress. Alhamdulillah. Ini fasal yang baru, faslun idza tanajjasa syai'un bimaqati kalbin, jika seandainya sesuatu menjadi najis, maaf, bukan jadi najis, ternajisi. Tanajjasa ini ternajisi. Ini sendiri zatnya suci tapi terkotori, ternajisi bagian luarnya. Dengan tersentuh anjing atau cabang dari anjing, turunan anjing. Maksudnya fara' di sini au far'ihi idza tanajjashun bi mulaqati kalbin au far'ihi. Maksudnya anjing jika dikawinkan dengan kucing kemudian menghasilkan anak umpamanya, maka itu anaknya itu sama hukumnya dengan anjing. Enggak sama seperti kucing, sama seperti anjing.
Dia diambil hukum terberat, gitu ya. Atau anjing dikawinkan dengan kuda. Hasilnya apa gitu, apapun hasilnya, jika beneran ada makhluk begitu kita sentuh, basah tangan kita. Yang dia ambil anjing, bukan kudanya ya. Diambil yang terberat. Dalam hal ini dalam bentuk tidak ta'arud man muqtadi quddimal mani, kira-kira sama aroma dan nadanya seperti itu. Ma'rutubah, keterangan dan ada lembab, lembab, ada kelembapan. Berarti kalau sama-sama kering maka nggak ternajis ya. Kalau sama-sama kering, tangan kita kering, bulu atau maaf rambut anjingnya kering, maka tidak najis. Hanya saja memang harus hati-hati kan, bisa aja salah satu tangan kita, salah satu dari tangan atau anjingnya berkeringat bisa jadi. Tangan kita berkeringat, anjingnya berkeringat, masalah. Gusila sabaan, maka cara mensucikannya karena ini najis yang berat, najis mughalladhah, adalah dibasuh 7 kali. Air 7 kali. Ma'amazzi ihdahun nabit turabit tohur, dan salah satu dari basuhannya dicampur dengan tanah yang suci mensucikan, turab yang tohur. Dan keterangan tohur di sini artinya nggak cukup hanya bersih suci sendiri, tapi juga nggak boleh yang mustamal. Ada Anaknya ini yang ini gak sih anaknya tuh waktu ini yang sampai ya. Oke. Balik lagi sebentar. Saya mikir tadi ngomong apa. Jadi tanah yang tohur maksud tanah yang suci mensucikan ya. Kalau suci aja tapi nggak mensucikan nggak bisa di sini karena kita butuh untuk menghilangkan najis. Berarti untuk yang mensucikan. Dan maksudnya tanah kok bisa ada tanah suci tapi tidak mensucikan? Ya misalnya tanah mustamal, tanah bekas tayamum. Tanah bekas tayamum dia suci tapi tidak lagi mensucikan. Dia mustamal. Sama seperti air. Ya. Adapun di masjid ihdahunna, salah satu basuhannya ini pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya basuhannya nggak harus di akhir, bisa juga di awal, dan nggak harus di awal atau di akhir, bisa juga di tengah, ya, bisa juga di tengah. Apapun dari 7 basuhan air itu salah satunya dicampur dengan tanah dah, gitu. Bebas. Cuma memang wal afdolu fil ula, paling afdol campuran tanahnya di basuhan pertama, supaya habis itu ya, kenapa air tanahnya ikut bersih. Dan juga karena sejak awal airnya dengan tanah, maka dia lebih meyakinkan apa sejak dari awal dia sudah terbersihkan. Mungkin zat-zat tertentu. Jadi sebagian peneliti bilang ada bakteri yang dibantu hilang dengan apa? Dengan tanah tersebut dan seterusnya. Maka dari awal dia. Kemudian baru air. Paling afdal di awal. Maka di sebagian riwayat hadis, ulahun nabit turab. Karena biasanya yang paling pertama dicampur dengan tanah. Summa fi ghairil akhir. Kemudian basuhan yang lain dari 2 sampai 6. Asal bukan yang terakhir. Basuhan ke-7 itu boleh, cuma kurang afdol ya. Dia paling tidak afdol. Kenapa begitu? Kira-kira kenapa? Kenapa yang justru yang paling basuhan terakhir yang ke-7 itu paling kurang afdol kalau campur tanah. Kenapa begitu kira-kira? Mengotori Ustaz. Mengotori, sejak awal mengotori. Tuh. Nah, kalau awal atau nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6 dia kotor, tapi habis itu apa? Basuh lagi kemarin Ustaz. Itu disiram Disiram. air. Iya. Sehingga bersih lagi. Tapi kalau basuhan ke-7 malah yang dicampur tanah itu. Jadi mungkin jadi coklat terakhir. Ya kalau gitu suci sih, cuma kita mau pakai lagi gimana? Coba piring misalnya. Basuhan terakhir, basuhan ke-7 air campur tanah, ceder. Mau nggak mau langsung makan di situ? Hah? Mau langsung makan? Tidak. Enggak ya. Tidak Ustaz. Ya gimana ya? Pikir juga kita langsung makan. Kita cuci lagi. Nah, jadi kan nama jadi 8. Boros air. Sementara Islam ini suka boros air apa sukanya hemat air? Islam tuh. Hemat air. Air ya, makanya lebih bagus. Walaupun nggak apa-apa di akhir. Ya, nggak apa-apa juga di akhir. Ya, cuma lebih bagus tidak di akhir. Wal khinziru kal kalb. Mohon maaf babi dalam hal ini sama seperti anjing. Ini 7 kali juga, salah satunya campur dengan tanah. Dan campuran tanah tuh benar-benar air. Ini air mau dibasuh nih. Air yang mau akan kita basuhkan itu ditaruhin tanah di situ, terus diaduk dulu, diaduk dulu ya, diaduk dulu
sampai mencoklat airnya. Udah rata, baru siram. Tahu. Ya nggak dimakan. Jadi bukan apa? Apa itu? Tanah lempar, dipercik tanah, jeder. Terus air. Yang kemarin Salah satunya dicampur. Bisa dipahami maksudnya? Bisa? Ini, ini banyak kali suara-suara aneh nih. Oh, Pak, saya bersihin. Saya bersihin. Missing link. Iya, biar. Saya mute-mutein. Oke. Bisa difahami? Bisa, Ustaz. Oke. Bisa, Ustaz, bisa, aman. Mau nanya, Insyaallah. siapa yang udah pernah nyobain melakukan yang seperti tadi? Belum pernah dijilat anjing, Ustaz. Belum pernah? Siapa yang pernah? Pertanyaannya siapa yang pernah deh? Nah. Gak ada yang pernah nih. Wah, gimana nih? Tapi nggak perlu eksperimen juga. Kalau saya pernah. Soalnya keliling rumah saya dulu atau di Bekasi itu banyak merah anjing. Ya mereka bukan muslim, gimana lagi? Kalau kita lagi main bola, tadi deket-deket pernah jilat celana saya. Celana panjang waktu itu. Kayaknya seingat saya 3 atau 2 sampai 3 kali lah kira-kira. Ya. Nah udah, saya lakukan lah perspektif. Baju sama ya nggak? Dicampur tanah juga nggak baju? Sama juga, ya nggak apa-apa. Baju itu yang dicuci lagi. Tanah tuh gimana? Tanahnya nggak tanah banyak, tapi yang penting tanah membuat airnya keruh, coklat gitu aja. Berarti kan sama aja kayak celana kita kenapa tuh kena lumpur ya nggak? Bener nggak? Sama aja gitu. Nah, Ustaz, Lanjut. itu setelah diaduk dengan tanah, cukup disiram saja atau harus digosok-gosok juga tempat yang kena najis? Sama seperti gosel pada umumnya. Harus nggak didalek? Harus nggak? Nggak harus. Ya cukup dibasuh saja. Bisa dipahami? Cukup dibasuh. Ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut. Silakan. Oh, kepencet kayaknya. Saudara Intisar. Lanjut. Wa ma tanajjasa bi bauli sobin. Tadi udah najasa mughalladh. Sekarang najasa mukhaffafah. Yang ternajisi dengan, mohon maaf, urin bayi. Wa ma tanajjasa bi bauli sobiyin lam yat'am illa laban, yang belum makan. Yat'am di sini belum mengkonsumsi, lebih enaknya diterjemahkan. Karena nggak cuma makan, minum juga. Illa laban, kecuali susu. Oke, saya uraikan dikit-dikit. Di sini mesti urin. Berarti kalau feses, mohon maaf ya, kotoran yang padat, ngaruh nggak? Hukumnya beda nggak? Beda, Ustaz. Maksudnya saya gini, kan kita bahas najasa mukhaffafah. Yang cara membersihkannya adalah yundohu bilma. Cukup dipercik dengan air. Jadi najis, biasanya kalau di sekolah-sekolah diajarin, dan sama di fikih juga, ada 3 yang level utamanya ya. Nanti ada ma'fu anha, itu kayak tambahan aja. Itu najis berat, itu anjing dan babi tadi. Dimana cara membersihkannya mesti apa? Basuh air 7 kali. Salah satu dicampur dengan tanah. Kemudian ada najis yang biasa-biasa aja, mutawasito, najas sama mutawasito, itu kan mesti dibasuh dengan air, standar biasa, sekali aja cukup. Kemudian yang ketiga adalah najasa mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu yang cukup dipercik. Nah ini sekarang pembahasan kita najis cukup dipercik. Yang najis yang dimaafkan, najis yang nggak perlu dibersihkan, nggak wajib dibersihkan, nah, dimaafkan. Oke, nah najis yang mukhaffafah ini dibawakan oleh Imam Abdul Bafadl dalam perkataan beliau, wa ma tanajjasa bauli sobiyin lam ya'tam illa laban. Yunduhu bilma, maka dia dipercik dengan air aja. Yunduh itu maksudnya nadoh, dan nadoh ini beneran maknanya dipercik ya. Karena karena dalam riwayat Abu Dawud itu riwayatnya begini. Yamdahu wa lam yaghsilhu gitu. Nadohahu wa lam yaghsilhu. Nabi nadoh, Nabi percik, tidak Nabi basuh. Begitu riwayat. Tidak Nabi basuh. Berarti dibedakan antara memercikkan air dengan membasuh. Membasuh itu airnya mengalir, banyak berarti. Atau cukup banyak. Kalau nadoh itu percik, ya percik sedikit. Ya, percik.
Tapi nada ini ingat percik nggak sekadar percik, tapi percik yang airnya membasahi semua area najisnya atau area yang ternajis. Paham ya? Jadi nggak percik gitu, nggak gitu, tapi harus seluruh areanya apa? Basah jadinya. Terus bedanya apa dengan gosel? Bedanya apa? Tidak sampai airnya Air mengalir. Itu ya bedanya ya. Itu tolong. Airnya nggak sampai mengalir. Nah, apa yang dimaksud dengan najis yang ringan ini? Yaitu satu, dia baul, urin. Berarti kalau bukan urin, feses, mohon maaf, kotoran padat, berlaku nggak dia najasa yang mukhafafah yang ringan? Enggak, dia dianggap najis yang tengah, mutawasito, tengah-tengah, dia basuh air biasa, nggak dipercik. Sobiyin, bayi, dan bayinya disyaratkan belum genap berusia 2 tahun Hijriah. Ingat, 2 tahun 2 tahun Hijriah. Nah, belum genap berusia 2 tahun Hijriah. Berarti kalau 2,5 tahun gimana? Ya nggak ngaruh. Dia tetap najis yang biasa, yang tengah-tengah, mutawasit. Oke. Meskipun bahkan, ya kata para ulama Syafi'iyah, meskipun ada anak yang udah 2,5 tahun, cuma konsumsinya ASI, maka tetap aja najisnya apa? Gimana? mutawasit. Tawasit lah. Meskipun dia, atau mungkin udah 7 tahun, tapi nggak pernah konsumsi apa kecuali ASI. Walaupun kita nggak mikir kayak ada, tapi kalau ada juga tetap. Ini patokannya bukan cuma dia konsumsinya udah apa aja, enggak, tapi patokannya juga usia. Sobi, jadi sobi di sini maksudnya yang belum genap 2 tahun Hijriah. Lam yat'am, belum mengkonsumsi illa laban kecuali susu. Kecuali susu. Terjemahnya lebih enak kecuali susu aja. Kenapa nggak harus susunya ASI? Susu formula gimana? Sama nggak? Sama. Hukumnya mukhaffafah. ASINya dibikin padat. Tetap sama mukhaffafah juga najisnya. Sama juga. Udah jadi serbuk gimana? ASI udah jadi serbuk. Bisa kan diserbukan mungkin gitu ya. Ada dengan skenario tertentu. Gimana? Bisa. Mukhaffafah juga. Susunya susu sapi, susu kambing. Sama, susu formula sama. Keju sama. Bahkan termasuk makanan olahan susu. Jadi paham ini. Ya. Jadi seperti itu ada. Dan dikecualikan kalau yang selain susu ini ada keringan. Ustadz, bukan kalau kita baru anak baru lahir disunahkan mentahnik. Mentahnik, tahu nggak mentahnik? Gimana mentahnik? Enggak ya. Ditempelin kunyahan kurma. Iya, jadi dikasih kurma dikit. Nah, kurmanya tuh bagusnya dilembutkan. Cara lembutkannya bisa kita yang makan-makan atau pakai tangan kita dibasahin air terus dihalus-halusin boleh juga. Terus kita masukin. Taruhnya di mana? Langit-langit ya. Langit-langit. Seru deh mentah naiknya. Pasti imut-imut lidahnya ya Allah. Dan itu pertama kali dia lahir di dunia nyata, dia ditahnik. Maksudnya di antara yang pertama kali, tentu saja dia biasanya minum dulu, tapi dari benda padat itu tahnik. Gak cuma kurma, boleh juga ditahnik dengan madu, ya, atau apapun yang manis ya. Cuma ingat jangan yang manisnya bahaya. Dan gula pasir, takutnya kenapa-napa. Gitu. Tapi itu dikecualikan. Itu nggak ada. Wah, Ustaz, dia udah ditahnik berarti urinnya najasa mutawasit. Kagak, nggak gitu. Apalagi dikecualikan juga obat. Juga dikecualikan. Obat, mungkin bayinya dikasih obat, disuntik atau diminumkan obat, nggak ngaruh. Ya, yang sifatnya obat. Apalagi. Afwan Ustaz, bagaimana jikalau Minta baru. Saya mau ngasih kecuali 3. Kata Imam Ibnu Hajar, kecuali juga kata tabaruk. Ya, dia ada bekas makanan, ada bekas minuman syekh, ada bekas minuman seorang yang soleh, misalnya contoh ya. Nggak apa-apa, itu tidak membuat najis ini najis sama mutawasit, tetap mau. Oke, silakan. kalau misalnya Ustaz
bayi yang prematur Ustaz, itu lalu dia kan harus ada super itu Ustaz, susu super. Apakah dia termasuk juga Ustaz? Nah, susu Bayi super. yang Nah, saya belum ya pernah Ustaz, dengar. Gimana itu seperti susu? kayak SGM Ustaz, Oke. katanya pembantu dari Kenapa? ASES Ustaz. Tadi susu formula apapun namanya itu masuk bagian. Oh, masuk bagian Ustaz. Ya. Walaupun kan ceritanya dia terkena uzur Ustaz, seperti kayak prematur. Iya, apalagi tadi udah dibilang dikecualikan obat. Jadi 3 hal yang dikecualikan, yaitu tahnik, apalagi obat, terus Obat sama tabaruk. Tabaruk. tabarruk. Iya. Saya bacakan aja ibaratnya. Illa labana kata Imam Ibnu Hajar au ghairahu lit tahniki au lit tadawi au lit tabarruk. 3. Tahnik nggak mempengaruhi, tetap dia mukhaffafah. Tadawi obat dan tabarruk. Meskipun dia bukan susu, tetap tidak membuat jadi najasa mutawassit, tetap mukhaffaf. Bisa dipahami nih? Oke. Tadi Langsung ada syukur. bertanya, Pak, kalau bayi perempuan gimana? Enggak. Nah, itu sobi juga hanya laki-laki. Nah, hikmahnya kata para ulama, karena beberapa hikmah, ini coba dicari tuh, hikmahnya apa ya? Dan makin penelitian makin maju, makin bisa menyikap hikmah. Tenang aja, nggak ada ceritanya. Ajaran Islam tuh, yang benar-benar ajaran Islam ya, itu makin maju penelitian makin terbukti salah. Nggak ada, tuh nggak ada. Yang ada sebaliknya, malah banyak ajaran Islam dengan majunya sains menjadi semakin terbukti apanya kebenarannya. Gitu. Jadi ini dicari-cari hikmahnya. Di antara hikmahnya yang disebutkan para ulama karena bayi laki-laki itu lebih sering umumnya digendong orang banyak. Kalau bayi perempuan tuh orang cenderung berhati-hati, ya enggak? Taruh dilecehkan atau apa kira-kira. Bayi laki-laki cenderung lebih longgar. Nah, karena lebih banyak digendong orang-orang, maka diperingan urinnya, nggak apa-apa. Bahkan Nabi sendiri pernah dipipisin bayi itu. Hadisnya kan begitu, Nabi yang dipipisin. Ada ibu-ibu baru lahiran, terus bawa anaknya Nabi, mungkin mau ditahnik atau gimana ya. Nah, kemudian ini dipipisin. Awadhu fi hijri Rasulullah fi hijrihi. Terus apa? Fabala ala thawbi. Pipisin baju Nabi. Nanti saya cek juga ya, saya penasaran juga siapa bayi tersebut ya, udah gede jadi apa. Tapi tentunya dia nggak sengaja melakukan itu ya, jadi nggak dianggap salah. Nabi sendiri bilang begitu dalam hadis Abu Daud, yurashu min baul gulam wa yusallu min baulil jariyah. Dari urinnya bayi laki-laki disiram, dibasuh dari urinnya bayi perempuan. Itu salah satu hikmah. Oke. Wa ma jasa bi ghairi dzalik, dan apapun yang ternajisi dengan selain itu, ini selain yang disebutkan tadi, selain anjing dan babi, selain urin bayi yang kecil tadi, maka dia mutawassithah. Wajabat izalatu ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihi. Maka mesti dihilangin dengan air tentu, karena terfahami pembahasan najis di awal udah dibahas dia dengan air. Mesti dihilangkan dengan air apanya? Ainnya, bendanya itu. Mesti hilang, umpama ada bendanya padat. Ya benda padat itu mesti hilang. Terus rasanya mesti hilang, warnanya mesti hilang, dan aromanya juga mesti hilang. Hanya saja diberi rukhsah keringanan manakala udah berusaha ya masih apa tersisa warna laun. Nabi SAW sabdakan kepada salah satu sahabat, wala yaduruki atharu, ya yakfi kilma'u wala yaduruki atharu, nggak apa-apa siramnya pakai air, dan kalau ada asar bekasnya nggak apa-apa. Nah, para ulama menjelaskan itu hadisnya terkait dengan haid. Biasanya darah haid itu umumnya itu susah benar-benar sampai hilang betul-betul. Nah, maka Nabi bilang ya udah nggak apa-apa, wala yaduruki asar, ya bekasnya. Juga kalau masih nyisa apanya, masih nyisa eh, aroma juga sama. Dan yang dimaksud dengan susah hilangnya
ya, itu adalah ketika dia sudah mengerik, ya, atau mengucek 3 kali masih nggak hilang, dan sudah menggunakan sabun, ya, tapi nggak hilang juga langsung, itu maksudnya sulit. Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan asuro zawaluhu, saya lupa beri di catatan, nggak apa-apa. Kata Imam, kata-kata Syekh Mahfud Termas, bihaitsu la yazuru bil mubalaghati binahwil hatti wal qarsi thalatha marrat wa ba'da nahwi sabuni in tawaqqafatil izalatu an. Baru disebut susah hilang kapan? Kalau sudah dikerik, dikucek 3 kali pakai sabun nggak hilang. Ah, itu udah susah. Gitu ya. Bisa dipahami nih kapan disebut susah hilang? Siap, Ustaz. Ulang lagi. Kapan disebut susah hilang? Asuro zawalu. Kapan? Kalau sudah Dikucek 3 kali, Ustaz. kerik dan dikucek 3 kali pakai sabun, belum hilang Sabun. juga. Maka itu berarti apa? Susah hilang. Surah 6. Walaupun tentu kita tahu mungkin kalau udah 100 kali hilang. Enggak, tapi Islam enggak nyusahin gitu. Cukup. Ya. Kalau udah 3 kali nyoba dikerik, dikucek dan diapain? Dipakai sabun, ya enggak. Ya udah. Berarti susah. Ya walaupun nanti 100 kali hilang ya. Mungkin akan ada titik di mana dia benar-benar hilang, tapi bukan itu, bukan keharusan. Ya Islam enggak nyusahin itu. Oke? Wa yadurru baqa'uhuma. Tapi kalau dua-duanya masih ada, ini warna masih ada, terus apa lagi? Aroma masih ada, berduanya masih ada. Jadi dimaafkan kalau salah satunya aja masih ada. Kalau dua-duanya ada sekaligus bareng, warnanya masih ada merah atau coklat dan aromanya masih kecium, berarti itu belum dimaafkan. Masih yadur, wa yadurru baqa'uhuma. Kenapa? Karena kalau dua-duanya ada, ya, warna sekaligus aroma masih ada, itu menunjukkan bahwa ain najasa masih ada. Ainnya. Tadi kan dibilang di sini wajibat izalatu aini, benda. Jadi ada ain, ada asar. Maka di kitab akidah bagus judulnya Al-Ain wal Asar. Ada ain, ada asar. Ya, bentar. Jadi ada ain, ada apanya? Ada asar. Ini istilah ain dan asar muncul di banyak pembahasan fikih, ya. Ada benda, ada sesuatu yang bukan bendanya, ya. Nah, mohon maaf. Ya. Darah. Cairan darahnya tuh apa? Ain apa asar? Cairan darahnya. Darah yang najis, ya. Dan dalam mazhab Syafi'i darah keluar najis. Nah, darah itu Ain, Ustaz, cairan. Ain, Ustaz. ain. Tapi kalau aromanya itu asar. Nah, aromanya aja. Atau warna aja udah hilang, cairan udah hilang, tapi ada bekas warna. Nah, tentu mungkin dalam kajian kimia warna nyisa itu masih dianggap ain, cuma kecil. Nah, tapi tetap dalam pandangan fikih itu dianggap asar. Kalau hanya warna saja, maka itu dianggap asar. Meskipun mungkin dalam kajian kimia itu dianggap molekul. Itu ain juga Ustaz, itu molekul kecil-kecil. Kagak gitu. Dimaafkan. Oke? Nah. Tapi kalau warna dan aroma masih berarti dianggap masih ada ainnya. Ini molekulnya masih banyak, bahasa kimia mungkin gitu. Molekulnya masih banyak. Begitu juga kalau masih ada to'am, rasa doang. Masih ada rasanya. Udah itu ainnya masih ada. Ya. Jadi ain dianggap masih ada kalau ada apa? To'am, rasa. Rasa saja. Atau apa? Warna plus apa? Aroma. Aroma. Apalagi kalau tiga-tiganya ya. Kalau asar itu salah satu aja, warna saja. Atau apa? Aroma Saja. Maaf ya, saya udah lama error apa tuh? Yang buat nulis-nulisnya, jadi nggak bisa. Oke, lanjut. Mudah-mudahan ada solusi. Wa in lam yakun lin najis ainu. Tapi gimana kalau najisnya nggak ada wujud fisiknya, nggak ada ainnya? Istilahnya apa? Udah lewat nih kayaknya. Istilahnya apa? Nah,
najis tapi nggak ada bendanya tuh, nggak ada. Hukmi. Hukmi Ustaz. Dan najasa hukmiyah. Ini istilah-istilah yang saya pikir nggak apa-apa, penting tahu. Ada najasa, kenajisan tuh ainiyah yang tadi dibahas tuh najasa ini. Najasa yang punya bendanya. Ada kelihatan bendanya, ainiyah. Misalnya urin, masih ada cairan urinnya. Itu ainiyah. Harus dihilangkan ainnya. Tapi ada najasa namanya najasa hukmiyah. Najasa udah nggak ada ainnya. Tapi belum juga dibilang masih suci. Misalnya apa? Contohnya, mohon maaf ya, ada urin udah kering. Ya, anak umur 3 tahun ngompol di kasur. Tapi udah kering. Pertanyaan, ada najis nggak di situ? Ada. Ada. Mana najisnya? Mana ain najasahnya mana? Hukmi ya. Nggak ada. Tapi dianggap hukminya ada najis. Karena dalam pandangan fikih madzhab Syafi'i, najis anak 3 tahun ngompol hanya bisa suci dengan apa? Hanya dengan Air apa? Ustaz. Dengan air. Nggak bisa dengan kering, nggak bisa. Ini najasa hukmiyah. Kalau difahami ya. Jadi tidak tepat kalau dibilang misalnya, Ustadz, kalau memang suci hanya dengan air, kalau gitu kalau kita jalan di lapangan bola, atau di lapangan di padang pasir, kita mesti selalu cuci kaki. Kenapa? Kan bisa aja ada kucing pernah pipis di situ, mohon maaf, warahmatullah, atau apalah yang lain, terus sudah kering. Memang ada ulama yang berdialektikanya begitu, membantah madzhab Syafi'i dengan gitu. Gimana dengan kita jawab? Membasuh nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Yang kaki kita kalau lewat itu. Karena kering. Iya nggak? Udah kering belum? Nah, jadi kaki kita nggak wajib basuh karena kaki kita kering dan areanya tadi bekas najisnya juga masih apa? Sekarang udah apa? Udah kering. Tadi pembahasan. Nah, kalau sama-sama kering, najis nggak berpindah. Mungkin dia akan bilang, iya oke, nggak wajib kaki dibasuh. Tapi kan kalau seandainya itu kencingnya di tempat yang bakal dipakai sholat, gimana? Misalnya lapangan sholat id, umpama. Kita bilang, ayo gimana? Hukum asal tanah Suci Ustaz. sampai kita yakin kalau itu ternyata pernah dikencingin misalnya. Kalau enggak ya dianggap suci. Benar-benar suci. Ya, Islam itu bukan agama yang bikin berat, enggak. Wah, harus kita cek CCTV dulu. Pernah nggak ada kucing pipis di situ? Kagak, kalau gitu. Hukum asalnya suci. Kita nggak tahu apa-apa, suci. Jangan, karena kalau di tracking, kita tracking sampai sejauh mana? Ayo, ya. Sampai zaman dinosaurus kan di trackingnya nggak? Bener nggak? Sampai zaman pertama kali ada hewan di planet bumi. Itu sesuai kemampuan manusia nggak kayak gitu? Enggak lah, bisa aja. Ustadz, bisa aja ada dinosaurus pernah pipis di situ kan repot juga. Dan alhamdulillah juga umumnya di Indonesia setidaknya itu hampir selalu area-area tersebut kena hujan ya nggak? Itu bersilah gitu. Insya Allah. Wa nazalna sama imaan tuhura. Dan andai ya setidaknya kita duga kuat. Salah satu tempat ini pernah dikencingin kucing. Maka selama kering nggak kelihatan dan kita tadi udah ditambah diperkuat dengan hukum asal sucinya, pun najasanya najas hukmiyah. Najasnya najas hukmiyah. Bahkan karena nggak kelihatan, jadinya laidrikutor udah masuk, dimaafkan karena nggak kelihatan. Coba kalau ada orang benar-benar, saya pernah lihat kucing kecing di sini nih. Baru kalau gitu oke. Kita anggap ini najasah hukmiyah. Dan najasah hukmiyah disucikan dengan apa? Siram air aja. Kafajar yulma, cukup. Dan misalnya cukup kena hujan, cukup disiram air, cukup. Macam-macam. Allah alam. Wa ishtaratu wurudul ma'il qalil. Mungkin muncul pertanyaan, airnya itu mesti banyak apa enggak? Jawabannya enggak mesti banyak. Hanya saja kalau air dikit apa? Ayo. Dalam fikih air dikit itu maksudnya apa? Kurang dari 20. Maka itu air yang mesti menimpa najis. Airnya mesti. Dan ini berlaku dalam pembersihan najis apapun, yaitu airnya kalau sedikit mesti air yang nimpa najis. Kalau najis yang nimpa air, umpama
misalnya pulpen atau pulpen kita kena najis. Aduh, najis nih, kena najis. Terus kita ambil gayung, tahu gayung ya? Apa? Ciduk. Nah, isi air. Itu air dikit apa air banyak tuh kalau gayung? Air dikit. Dikit. Terus kita bersihinnya gimana? Pulpennya dicelup di situ, terus kita kecek dicelup. Bener nggak cara kayak gitu? Salah. Oh, bener. Kenapa? Apa yang terjadi? Nggak kayak gitu. Nggak akan jadi berubah jadi air najis, Ustaz. Nah, gayung tuh air najis tuh. Aduh, gimana antum nih? Terus gimana dong caranya? Kalau pulpen saya ini kena najis. Guyur. Air cuma segayung. Gimana caranya dong? Guyur, Ustaz. Airnya ya. Jadi wurudul ma, airnya yang nimpa. Bukan najisnya ditimpain ke air, dicelup enggak. Air ditimpa. Bisa dipahami? Tapi kalau air banyak, umpama di danau, maka kita boleh nggak? Pulpen saya ini yang saya celup, boleh nggak? Terus saya bersihin di dalam danau, boleh? Air di danau. Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Kenapa? Karena airnya Banyak, Ustaz. Lebih dari 2 bulan. banyak. Kalau kemasukan najis, nggak otomatis jadi najis. Kecuali kalau berubah. Tapi kalau najis sedikit gini kan nggak berubah ya. Bisa difahami? Ustaz. Ustaz, apa Ustaz? Ada soal, Ustaz. Gimana? Ini Ustaz, pernah kejadian di masjid Ustaz, sempat pada saat ada kajian. Qadarullah ada anak dari salah satu jamaah Ustaz itu kencing Ustaz. Bukan di karpet Ustaz, di lantai masjid. Lalu pada saat itu orang tuanya cuma mengambil pel saja Ustaz. Mengambil pel basah lalu ngepel sampai betul merata baru pergi Ustaz. Itu gimana Ustaz? Pelnya tapi basah. Pelnya basah Ustaz. Jadi dia basahin pelnya Ustaz, lalu dia Basah banget apa basah cuma basah-basah biasa dikit? ya basah-basah biasa Ustaz, Oh, basah banyak banget. yang sudah diperas itu Ustaz. Uh-uh. Jadi bukan dalam keadaan basah yang menetes, dalam keadaan basah yang sudah diperas Ustaz. Oh Lalu gitu. lalu dia pel kembali Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Nggak cukup kalau gitu ya, karena airnya nggak mengalir ya nggak? Ya, Ustaz. Mengalir. Jadi dia harusnya ambil dulu air di ember terus dia siramin. Nabi sendiri bilang gitu kan. Ya, ambilkan zanuban min ma, khudzu zanuban min ma. Ambil seember air terus disiramin. Baru habis itu dipel kering. Begitu mestinya ya. Nah, jadi yang seperti itu belum membersihkan. Kalau air pel basah terus diperas lagi. Nah, berarti kan dia cuma lembab-lembab doang. Itu kayak apa ya? Kayak usap. Paham ya? Berarti kalau kasusnya seperti itu Ustaz, najisnya makin melebar Ustaz ya? Iya, jadinya najis melebar benar. Jadi dibersihin lagi ya, dipel lagi. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, Ustaz. Pelajaran. Ustaz, Lagi silakan. kalau kita mencuci pakaian yang najis dengan mesin cuci, kita masukin pakaian najis dulu, kemudian baru kita buka keran untuk ke mesin cuci, apakah itu sudah bisa mensucikannya, Ustaz? Ya, jadi misalnya pakaian najis kita masukin ke dalam mesin cuci, gitu kan ya? Iya. Terus air gitu ya. Iya. Nah. Airnya nih air menimpa najis enggak? Takutnya enggak gini, kan bisa aja. Contoh, saya beri gambaran. Ini tempat cucian nih. Baju kita di sini, ya. Embernya di mana? Apa nih kerannya di sini, ya enggak? Gitu. Najisnya di sini. Kayak gini airnya nimpa najis enggak? Kalau lama air tinggi ya, airnya enggak. Itu masalahnya Ustadz. Kalau kita tahu baju kita ada najis, jangan begini caranya. Gimana? Ya udah kita kerannya nyalain, pakai najis ini, pas bagian najisnya kita siramin ke keran. Sampai bersih. Cuma beresiko, mendingan di keran lain, jangan di dalam keran ini. Gitu ya. Nah kalau begini masalahnya nanti apa? Najis ini sebenarnya najis yang nggak ketimpa air. Kalau air ini belum 2 kula, masalah dia. Baju. Jadi kalau kita yakin di baju kita ada najis, maka dibersihkan dulu pakai keran atau pakai gayung sebelum masukin ke dalam mesin cuci. Bisa dipahami? Bagaimana kalau misalnya najisnya sifatnya sudah hukumnya, Ustaz? Nah, airnya dialirkan. Kita perkirakan lah. Najasa hukumnya bisa diperkirakan. Kalau kita nggak tahu ya berarti dia hukum masalah cuci.
Kalau kita najis, bedanya najis hukmiyah dengan najis yang kita nggak tahu. Bedanya apa? Kalau najis hukmiyah kita tahu ada najis, ya nggak? Cuman najisnya udah nggak kecium lagi, udah nggak ada wujudnya. Nah, tapi kalau ada najis kita nggak tahu, itu dihukumi kita hukum asalnya kita hukum suci, dianggap suci. Kalau kita nggak pernah tahu ada najis, dianggap suci. Paham ya? Nah, jadi itu memang harus berhati-hati. Jadi kita kalau memasuki baju ke suci nih, bedakan mana baju yang yakin ada najis, mana yang baju nggak kotor doang. Kotor langsung masuk mesin cuci. Yang yakin ada najis, kita kucek dulu atau siram dulu, nggak harus kucek kan ya. Oh siram sampai hilang najisnya. Baru masukin. Wallahu a'lam. Tadi ada yang bertanya, dalam mazhab Syafi'i madhi nggak cukup dipercik. Betul sekali, madhi nggak cukup dipercik. Memang ada pendapat sebagian ulama, mohon maaf ya, madhi dipercik tapi nggak. Jadi ada beberapa riwayat itu menyebut nadhah, beberapa riwayat menyebut ghusl. Jadi mazhab Syafi'i memandang nadhah yang dimaksud dalam riwayat itu adalah bukan nadhah yang artinya airnya dipercik, tapi nadhahnya maksudnya ghusl. Kadang-kadang memang nadhah itu bisa maksudnya ghusl, bisa maksudnya rosh gitu. Allah itu nanti bisa dibaca di syarah-syarah hadis ya, di syarah Sahih Muslim ada begitu. Munawi jelasin maksudnya nadhah di sini bukannya rosh dalam riwayat madhi, tapi ghusl. Allah. Jadi tetap harus digosel. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang harus digosel apa? Tempat najisnya aja pas keluar madhi, atau mohon maaf seluruh zakar. Tempat keluar saja, Ustaz. Keluarnya aja. Dan yang kena najis dari misalnya celana dalam. Adapun seluruh zakar nggak wajib. Ya. Tapi disunahkan. Wal ghusalatu thahiratun. Nah, sekarang gusal, apa tuh gusala? Gusala itu air bekas membersihkan najis. Itu namanya istilahnya apa? Gusalah. Hukumnya apa air bekas bersih najis? Misalnya contoh, kita tadi baju. Nah, baju aja ya. Baju kita kena najis dikit. Terus kita naruh baju kita di atas ember. Bawahnya ember. Saya gambar deh. Saya ini ember. Ini keran. Gitu ya. Kemudian baju saya taruh sini. Saya pegang. Di sini najis. Sambil saya kucek sambil air kerannya. Terus airnya ditampung di sini. Air ini namanya apa? Salah. Busalah. Apa hukumnya? Najis apa suci? Kalau mensucikan udah jelas enggak ya? Kenapa? Udah jelas enggak mensucikan. Kenapa? Musta'mal. Karena jelas mustahil, baru dipakai untuk apa? Membersihkan najis. Oke, fix. Tapi kan masih bisa dia suci aja yang tidak mensucikan. Atau najis. Kata Imam Abdullah Bafadl, wal ghusalatu thahir, suci. Tapi ada syaratnya. Kapan suci? Idza lam tataghayyar. Kalau dia apa? Tidak Air berubah sifatnya. berubah. Kalau air bekas bersih najis, airnya coklat. Tadinya bersih, sekarang jadi coklat. Ya, itu berarti air yang berubah kecampuran najis. Masuk kita ke pembahasan yang dulu. Waqat tahurul mahal. Ini syarat kedua. Tempat ini juga udah harus bersih. Berarti selama najisnya belum bersih, gusalahnya apa? Najis. Selama masih proses. Najisnya belum bersih nih. Maka semua gusalahnya najis. Begitu najis sudah bersih, baru tuh gusalah yang setelah udah bersih itu yang asalkan airnya bersih juga ya, nggak berubah. Bisa dipahami? Ya, Allah misal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, tayamum. Mohon fokus ya. Nanti saya nggak banyak ngasih rincian di sini karena matanya aja udah lumayan rinci. Jadi matanya udah lumayan rinci. Kita bisa paham aja matan hadromiyahnya, muqaddimah hadromiyah itu sudah sangat bagus. Dia relatif detail. Babu tayamum, ya tayamumul muhditsu wal junubu li faqdil ma'i wal bardi wal marad. Orang yang boleh tayamum itu nggak cuma yang berhadas kecil, hadas besar boleh nggak tayamum? Maksudnya bisa nggak dia kemudian sholat setelah tayamum? Bisa, junub juga bisa, ya.
Bagaimana hadis Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir cerita ke Nabi. Bahwasanya dia ajnabtu wala ma'a. Saya junub tapi nggak ada air. Fatamarraqtu fi su'idi kama tamarraqud dabba. Maka saya guling-guling di tanah di tanah ya. Sebagaimana guling-gulingnya binatang. Pernah lihat ayam mandi pasir nggak? Mandi tanah. Pernah lihat ayam biasanya sih kalau di Indonesia ayam ya. Ya, ayam, kucing. Ah ya gitu. Nah kata Ammar saya begitu ya karena belum tahu ada syariat tayamum. Taunya oke. Kalau wudu gantinya ada tayamum, berarti mandi junub tayamumnya adalah seluruh badan gitu. Lucu juga. Dan zahir hadis tersebut berarti Ammar kayak buka baju gitu untuk guling-guling gitu. Karena biar kena badan semua. Bukan cuma pakai baju terus guling-guling enggak. Ala kulihat. Kata Nabi SAW, inna kana fika antakula biyadika hakadha. Harusnya enggak, kamu cukup tayamum. Kamu contohkan tayamum. Oke. Jadi junub bisa juga. Lifak dilma. Alasan pertama karena air enggak ada. Ini jelas. Wal bard atau dingin. Air ada. Dia sehat. Tapi apa? Dingin. Kalau dia pakai nanti akan sakit. Maka kalau gitu dia boleh tayamum. Nah saja nanti untuk yang dingin ini ada keterangan dia mesti ngulang nanti sholatnya dengan wudhu biasa. Kalau dia tayamum karena dingin dia mesti ngulang. Ini mazhab Syafi'i begitu. Karena uzur air dingin tuh uzur langka. Uzrun nadir wa nadirullah malah. Sehingga ditolerir hanya untuk sholat itu saja tapi nanti harus ulang sholat. Wal marot dan sakit. Misalnya orang ada air nggak dingin biasa aja tapi dia kata dokter kamu nggak boleh apa nggak boleh kena air ya coba dia boleh nggak wudhu berarti menurut dokter tersebut nggak boleh terus gimana caranya dia kalau mau sholat gimana caranya ya udah tayamum bisa dipahami. Lanjut. Kalau aku Ustaz, tanya Ustaz, kalau yang sakit tadi kemudian dia sembuh, mungkin 2 hari sembuh, apakah yang ada juga Ustaz Enggak. salatnya? Kalau sakit enggak. Enggak, Yang ngulang itu kalau dingin aja. baru dia. Wah, saya bisa. Nah, dingin itu biasanya selalu ada cara ya untuk gimana biar nggak dingin. Umpama dia hangatkan airnya, sediakan air. Itu bisa. Ya. Nggak usah harus ke Eropa atau negara-negara barat. Di Arab Saudi pun bisa ada kasus tuh 0 derajat. Beberapa tempat minus. Air benar-benar dingin banget. Tapi alhamdulillahnya meskipun dingin banget masih bisa wudhu. Nah, dan kalaupun udah kuat masih bisa airnya ditampung dulu sampai sedikit menghangat gitu dalam tanda kutip ya. Nggak terlalu dingin. Jadi nggak dari keran banget atau nggak dari sumur banget itu. Dikeluarin, ditampung dari malam bisa begitu juga. Nah, jadi uzur yang langka. Karena uzur yang langka maka dia oke sah sholatnya tapi nanti ngulang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut dulu. Nanti ada keterangan tentang lebih jauh. Fa'in tayaqqana faqdal ma. Kalau seandainya dia yakin air nggak ada, tayammama bila tolab, maka dia langsung tayamum, nggak usah nyari. Dia yakin air nggak ada fix, maka dia langsung tayamum tanpa perlu nyari. Dan ingat dalam madzhab Syafi'i juga sholat yang tayamum tadi kan saya bilang satu kalau dingin nanti ngulang. Begitu juga kalau dia tayamumnya di tempat yang itu umumnya ada air. Ya. Misalnya dia sedang di rumahnya dia. Rumah dia berarti umumnya ada air kan? Maka seperti ini nanti dia kalau seandainya suatu waktu nggak ada air sama sekali di kelurahan dia atau di kecamatan dia, maka dia tayamum, sholat lalu ngapain? Nanti kalau sudah ada air lagi, dia wudhu kemudian ngulang sholat. Berarti sholat yang dilakukan waktu itu sholatnya penghormatan terhadap waktu. Sholat penghormatan terhadap waktu.
Oke. Jadi suatu ketika dia safar, perjalanan jauh. Di tengah padang pasir, dia yakin nggak ada air. Dia nggak ada. Dia bilang, yakin di tasnya udah habis. Nah, di sekitaran ini pasti nggak ada air. Yakin. Kalau yakin nggak ada air, Mas perlu nyari dulu nggak? Perlu nyari dulu? Enggak. Langsung tayamum. Tapi wa in tawahhamal ma'a. Kalau dia berwaham. Waham itu berarti dugaannya kurang dari 50%. Ya. Ini sengaja dalam pembahasan ini dirinci waham zon syak ya untuk mempertegas. Dia 30% ada air dah. Nah, tawaham. Au dzanna atau dzan. Dzan berarti apa? Lebih dari 50%, tapi nggak sampai 100%. Karena kalau 100% namanya apa? Nih, yakin kau. Mungkin. Kalau 100% yakin namanya. Ini 100%. Au syakka fi atau ragu. Ragu berarti berapa? Pas 50%-nya. Syak menyangka, saya terjemahkan aja menyangka. Pas nomor. Maka dia mesti nyari dulu. Fattasya fi manzilihi, dicari umpama di rumahnya. Wa inda rufqatihi. Cari juga di tas teman-temannya. Jadi nggak cuma tas dia, tas teman-temannya. Wa taraddada, dan mesti bolak-balik qadru haddil ghaus. Kadar haddul ghaus. Haddul ghaus itu batas orang minta tolong. Ya, orang umumnya kalau minta tolong, woi tolongin. Nah, suaranya sampai berapa meter? Wa qadarahu ba'dhum, kata sebagian ulama Syafi'iyah, bi ghulwati saham, dengan selemparan panah. Yang kalau dimeterkan itu 150 meter. Jadi dia nyari 150 meter. Nyari kira-kira. Itu kalau dia menduga ada air, atau menyangka, atau ragu. Pokok 20%, 10%, 50%, 70%, itu dia nyari dulu. Lumayan dekat, 150 meter dekat gitu. Lumayan dekat ya. Nah. Fa'in lam yajid, kalau udah nyari 150 meter, masih juga nggak nemu, tayamum. Clear sampai sini? Clear? Ya, lanjut dulu. Fa'in lam yajid. Udah deh. Ini. Wa in tayaqana wujudan ma. Kalau dia yakin ada air. Tadi skenario pertama, yakin tidak ada air. Gimana? Yakin tidak ada air. Satu nih. Yakin. Saya ketik aja deh. Pakai ini tapi ya, kalau ketik pakai apa? Annotate. Yakin tidak ada air. Skenario pertama apa? Yakin tidak ada air. Maka langsung yakin tidak ada air, nyari. Ayo. Yakin tidak ada air. Ngapain? Kenapa nggak nyari kalau yakin tidak ada air? Karena buat apa nyari? Orang jelas-jelas dia yakin nggak ada kok. Gitu ya. Seperti di padang pasir gitu Ustaz ya. Ya, iya konfirmasi ya contoh. Atau di mana? Lagi di bulan. Ya nggak? Di bulan. Nggak ada air, yakin. Udah habis. Dia bawa air di pesawat ulang alik udah habis. Di bulan. Ada air nggak di bulan? Dia yakin nggak ada air. Perlu nggak nyari dulu di bulan air? Nggak perlu. Maka penting untuk penelitian-penelitian yang memberitahu kita, ini planet ada air, ini planet nggak ada air. Penting. Membantu kita di sini tayamum, ya nggak? Kepake tuh. Kan udah pernah kita bahas dulu. Vicky kepake nggak di bulan? Di planet Mars kepake nggak? Pakai. Dan penelitian sekarang menunjukkan bahwa di Mars ada air. Nah, maka berarti hati-hati tuh. Berarti nggak bisa tuh kita pakai skenario pertama kalau di Mars, ya nggak? Kalau di bulan nggak ada air. Kan kata Allah, hatta ada kal urjunil qadim. Urjun qadim tuh kering ya, nggak ada air. Nomor 2, dia apa? Menyangka, ada waham, pakai bahasa Arab aja. Waham, terus apa? Syak, atau apa? Zon, menduga ada air. Maka ngapain dia? Cari dulu. Bisa langsung tayamum. Cari dulu. Sejauh berapa? 150 meter. Abdul Wahid.
Jelas nih? Lanjut. Slide berikutnya. Bentar dulu. Bentar dulu. Afwan Ustaz. Nah, bentar. Gimana? Begini Ustaz, kalau misalnya kita kan lagi mendaki nih Ustaz. Ini kita lagi di puncak nih Ustaz. Contoh seperti kayak di Merbabu. Itu kan Nah, sumber air cuma ada di base camp Ustaz. Sedangkan kita ini berada di puncak. Jaraknya itu puncak ke bawah Ustaz. Kan tinggi Merbabu itu 3.000 lebih saja. Berarti ya 3 udah kilo berarti lebih. Abdul Ghaus gak? Jauh udah. Gitu. Nah, ini ada keterangan. Tenang. Bentar lagi. Wah, ini dia yakin ada air. Dia yakin ada air nih. Oh, jadi nggak cuma ini maksudnya ada air di sekeliling dia. Nggak cuma menduga, ya, yakin. Tolabahu fi hadil qurb. Maka dia mesti nyari apa? Cari dulu. Lebih jauh lagi. Sejauh berapa? 2,5 kilometer. Tadi 3.000, nggak usah 3.000 mah. 3.000 meter berarti berapa kilometer? 3.000 meter. 3 kilo Ustaz. 3 3 kilo lebih. kilometer. Nanti enggak. Oh, Allah. Berarti langsung tayamum aja ya Ustaz ya? Langsung tayamum. Nanti ada fa in kana fawqa hadil qurbi tayamum. Tuh, kita baca dulu. Wa in tayaqqana wujudal ma, kalau dia yakin ada air di sekelilingnya. Talabahu fi hadil qurb. Dia nyari di hadul qurb. Wa huwa sittatu alafi khutwah. Khutwah, ma. Dan dia adalah 6.000 langkah. Ini penting juga 6.000 langkah. Ya. Ternyata 2,5 kilometer. Berarti kalau jalan 2,5 kilometer sudah memenuhi idealnya jalan dalam sehari belum? 10.000 Ustaz. Ya, idealnya 10.000 ya. Berarti 6.000 tuh baru 2,5. Berarti ya kita butuh 4 kilo ya atau 4,5 kilo. Bagus juga tuh. Tahu 10 langkah berapa kilometer, tahu. Bagus juga, berguna dalam fikih. Penting. Nah, cari dulu dia. Nah, gimana cara nyari apa? Cara nyarinya tuh dia bisa naik ke tempat agak tinggi, dia lihat sekeliling. Kemudian dia melihat area hijau nih, ada airnya. Jadi apa namanya? Tidak harus juga sampai benar-benar lari 2,5 kilometer. Enggak harus begitu. Kalau dia memang areanya kosong, dia bisa lihat cukup, udah itu dianggap mencukupi. Tapi harus dia cari dalam radius 2,5 kilometer. Itu poinnya. Oke. Baru tayamum. Tapi kalau lebih dari 2,5 kilometer, fa in kana fawqa hadil qurb, dia yakin, tapi 4 kilometer. Nah, udah, tayamum langsung. Maka dari sini penting kita tahu rumah kita nih 150 meter sampai mana. Penting tahu. Ada aplikasinya, ada situsnya juga, ya nggak, untuk nyari radius. Nanti cari aja ya. Saya lupa juga namanya. Kalau saya biasa Google dulu untuk nama situsnya. Lupa sih nama situsnya apa. Coba kalau ada yang tahu boleh didaratkan gimana di kolom chat. Iya. 2,5, bukan 4,5. Mungkin ada perbedaan di kalangan Syafi'iyah. Modern ya, Syafi'iyah teman-teman. Tapi yang saya pegang 2,5. Nah, Abdul Qurb 2,5. Oke. Lanjut dulu. Nah, ini kira-kira gambarannya. 2,5 kilometer. Ini radiusnya. Abdul Ghaus, Abdul Qurb. Mana yang lebih afdol? Ada orang. Sedikit Ustaz, tadi terkait Saya mau pertanyaan. selesai dulu. Nggak, stop dulu pertanyaan. Mohon maaf ya. Terus dulu. Kalau ini mungkin pertanyaannya akan terjawab. Bentar. Tenang dulu, sabar ya. Kalau takut lupa pertanyaan, diketik aja. Diketik. Wal afdalu takhiru sholati intayaqana usul ma'i akhir waqt. Dia yakin bakal ada air. Umpama sholat subuh. Jam 5 subuh nih belum ada nih air. Aduh, nggak ada air. Tapi dia yakin. Karena subuh sampai jam 6 kurang 10 ada air. Yakin dia. Nah, karena mungkin teman dia bilang, bro, aneh OTW, aneh bawain air ke tempat ente tuh di padang pasir. Siap. Nyampe jam berapa kira-kira? 6 kurang 10, 5.50. Sip, yakin nggak berarti dia? Ya, yakin. Umpama dia yakin teman bakal nyampe. Mana lebih afdol?
Dia langsung sholat di awal waktu dengan tayamum, atau dia nunggu temannya datang. Dan dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Tapi pertanyaannya mana yang lebih afdol? Dua-duanya sah, cuma mana yang lebih afdol? Kalau di padang pasir. Ah, kata Wudhu, Ustaz, wudhu. tunda. Nakirul sholati inta yakana usul ma'i akhir waktu. Lebih afdol. Tunggu dulu. Dan ini nggak cuma masalah air, tapi juga masalah penutup aurat. Mama dia yakin dia sekarang nggak punya baju, dia dijamret gitu ya, dibegal di tengah padang pasir, semuanya hartanya diambil, baju dia ambil, dia telanjang bulat. Wah gimana nih? Dia nyari ada daun, nggak ada pohon sekeliling, nggak ada. Aduh, udah subuh nih. Aduh, gimana sholat? Tapi dia dikasih teman, terang aneh. Itu dia gosen padang pasir, Uber. Kalau di padang pasir Arab bisa Uber. Sampai 5.50 baju. Saya datang dari Bin Daud misalnya, atau dari apalah. Maka dia lebih afdol nunggu nanti. Gitu ya. Allah alam. Itu juga jamaah. Kalau kita sekarang sholat sendirian. Tapi yakin nanti. Ntar ada jamaah. Lebih afdol ntar. Dan ini, wallahu a'lam bishawab, nggak apa-apa. Adalah kadang-kadang masalah di sebagian orang yang soleh ya, alhamdulillah. Dia soleh, alhamdulillah soleh. Cuma kadang ada masalah begini. Dia sedang kuliah. Tapi kuliahnya itu selesainya nanggung misalnya. Udah masuk waktu sholat. Umpama kuliahnya dari jam 2 sampai pukul 4. Pukul 2 sampai pukul 4. Asar di Jakarta umumnya jam 3 ya. Jadi dia kuliah mulai dari pukul 14 sampai pukul berapa tadi? 16. Sholat asar umumnya di Jakarta kira-kira pukul berapa? 15. Dan sekampus begitu kuliah. Semua lagi kuliah nih jam 2 sampai jam 4. Mana yang lebih afdol buat dia? Jam 3 dia izin. Bu, izin bu. Atau Pak izin. Terus dia sholat sendirian di musola kampus. Atau ntar aja dia nunggu selesai kelas selesai. Terus bareng teman-temannya sholat. Mana yang lebih afdol berarti? Nunggu dulu, Ustaz. Dulu. Berjamaah, Ustaz. Yang penting ntar berjamaah daripada sendiri sekarang. Gitu. Dan ini sayang sekali ya. Kadang-kadang kurang diperhatikan bagian orang yang soleh. Soleh bagus alhamdulillah. Cuma kadang kurang memperhatikan ini. Sehingga dia izin. Saya ingat dulu waktu saya SMA. Itu saya memilih untuk nunda. Tapi ada sebagian kawan-kawan yang dia kayak menyalahkan saya gitu. Antum kenapa izin aja? Kenapa sholat jam 4? Jam 4 baru sholat asar. Alasan saya karena kalau saya keluar, ujung-ujungnya sholat sendiri juga. Orang semua lagi pada di kelas waktu itu PM namanya. Apa? Kalau mau ujian kelas 3 tuh, kelas 12 SMA ada namanya pemantauan materi, ya enggak? Masih ada pemantauan materi, saya ingat. Anyway, intinya ya argumen saya begitu aja. Waktu itu saya belum baca Mukadimah Dromiyah atau SMA, belum. Waktu itu yang saya ketahui baru apa eh, apa namanya Safina sama gue takrib gue dikit waktu itu kalau masih pas SMA. Ya udah, tapi saya menganggap bahwasanya lebih afdal enggak, saya belum tahu ibaratnya. Baru habis itu lah lama-lama tahu ibarat. Memang benar. Pertimbangan lain adalah begini, ada beberapa masalah muncul kalau dia keluar sholat sendiri. Masalah pertama, dia jadi kehilangan materi kelasnya. Walhal sholat awal waktu itu sunnah, ya, nggak dosa dan nggak tercela juga sholat itu tar jam 4 atau tar setengah 5, nggak. Ya sengaja tanpa ada keperluan apa menunda sholat itu baru, apalagi sampai mepet banget itu baru ada celaan di situ karena bisa jadi berpotensi mengeluarkan waktu atau sampai waktu yang kurang baik ya, keluar waktu ikhtiar istilahnya. Tapi kan ini enggak, jadi bisa jadi bahkan ilmu yang dipelajari ilmu yang fardu ain buat dia atau fardu kifayah yang dia menunaikan kifayah tersebut. Nah, itu masalah pertama, dia kehilangan ilmunya. Dua, dia mengganggu kelas, sedikit mengganggu kelas karena izin ibunya jadi keganggu tuh. Kelas juga jadi keganggu fokus ngeliatin dia keluar. Ntar masuk dia ngeliat dia masuk gitu ya. Nah, masalah ketiga adalah
dia membuat teman-temannya menganggap bahwa oh kalau soleh itu ribet ya. Bisa nggak muncul kesan begitu? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Padahal dia bisa soleh tanpa perlu itu. Dia tetap soleh, soleh banget tanpa perlu itu, tenang. Cuma kan jadi ada kesan, oh ternyata kalau soleh begitu ya. Seolah-olah cuma ninggalin sholat atau sholat awal waktu. Seolah-olah begitu doang. Nggak ada opsi ketiga. Gitu. Masih waktu saya kelas 1 SMA, itu saya pernah nerangin di kelas waktu itu. Bahwa kita kalau sholat nggak di awal waktu, itu masih sholat tepat waktu. Dia sholat tepat waktu itu artinya bukan selalu di awal waktu. Waktu itu karena ada sebagian kelas, waktu itu yang selesai jam 12. Sementara zuhur itu 12 kurang. Waktu itu ada pernah kejadian seperti itu. Ya. Kalau lagi hari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat ya 11.30. Tapi kalau hari Senin sampai Kamis di sekolah saya dulu sampai jam 12. Nah, ada kasus begitu. Maka muncul pertanyaan, kita sholatnya di waktu utama enggak gitu. Maka ya alhamdulillah muncullah kemudian konsep gitu bahwa tepat waktu itu artinya masih dalam waktunya. Enggak harus awal waktu. Jadi sholat itu bisa begitu. Nah, khawatir kalau muncul kesan oh kalau sholat itu ribet ya. Akhirnya orang ya udah akhirnya black and white ya, dan dia fatalism gitu. Ya udah kalau saya nggak bisa kayak dia, ya udah saya nggak sholat. Padahal dia bisa sholat, ntar selesai PM, selesai kelas. Problem lain adalah bisa jadi dia karena sholat sendiri, teman lain akhirnya nggak sholat, nggak ada yang ngajak sholat kan tadi prinsipnya gitu. Pokoknya either sholat di awal waktu terus izin keluar kelas, which is orang teman-teman pasti nggak akan mau lah. Dia mungkin nggak sesoleh itu, tapi juga mereka juga jadi nggak sholat karena yang ngajakin mereka sholat udah sholat duluan. Nah, masalah 4 ini bisa atau 5 tadi bisa hilang kalau dia sabar nunggu jam 4. Dia bisa apa? Dia dapat ilmunya di kelas tersebut. 2, dia nggak mengganggu fokus kelas. 3, dia nggak membuat kesan soal itu seribet itu. Dan di zaman sekarang kita sangat butuh loh memunculkan kesan soal itu nggak seribet itu. Jadi pengajian-pengajian atau materi-materi yang membuat ini paling afdol, oke, dan itu pada tempatnya. Tapi kita kadang perlu untuk menunjukkan bahwa kita nggak harus se-afdol itu. Yang penting you soleh, yang penting you ngerjain kewajiban. Kira-kira gitu. Dan kita bisa ngajak sholat teman-teman. Ya sholat yuk, enak dong. Ngajak sholat, kita juga ikut sholat, sama ngajak sholat kita udah sholat, mana yang lebih enak kira-kira? Sholat, lu pada sholat. Atau yuk sholat bro, kita sholat bareng. Mana yang lebih enak kira-kira? Orang untuk ngikut. Yang ngajak sholat bareng kan? Ya nggak? Ya sholat bareng ya. Ya kan? Wah. Jadi dia muncul, oh gitu, ternyata jadi soleh itu mudah ya, nggak membuat kita terlalu berhadap-hadapan dengan sistem gitu. Wallahu a'lam. Iya, sangat banyak. Bisa difahami ini apa yang saya tambahkan tadi dari penjelasan? Oke, wallahu a'lam. Ustaz. Ini Ustaz, ada kejadian Ustaz. Ntar dulu. Saya udah bilang, ntar dulu. Jangan nanya dulu, stop. Malam ini ntar dulu, sampai selesai dulu ini bagian ini baru boleh. Kalau nggak mungkin kayak nggak ada bagian lagi. Wala yajibu talabu fi haddil ghauthi wa haddil qurbi illa idza amina nafsan wa mal munqita'an an rifqati wa khurujal waqt. Pun kalau dia ya mau nyari di haddul ghauth, haddul qurb, itu nggak wajib dia nyari kecuali kalau dia aman dirinya, umpama. Dia mau nyari di haddul ghauth. Di sini ada singa Ini ada singa nih. Dia tahu kalau dia nyari ke sini, ini ada air. Terekam singa. Wajib nyari nggak? Untuk dia menduga gitu. Wah, jangan-jangan sini makan singa. Atau malan, atau di sini ada harta dia taruh atau dia HP dia. Dia nyari dulu. Laptop lah. Kalau HP bisa dikantongin, kalau laptop susah. Tapi dia jangan nanti saya tinggal, laptop diambil. Ya udah nggak wajib nyari haddul ghus ataupun haddul qurb. Atau dia takut ketinggalan rombongan, maka nggak apa-apa juga. Atau takut, wah kalau nyari di haddul qurb nih nanti keburu habis waktu sholatnya, udah mepet. Ya udah langsung nyari. Ya. Udah langsung tayamum. Allah misal. Fa in wajada ma'an la yakfihi, kasus berikutnya. Dia ada air tapi airnya nggak cukup. Ada air tapi air nggak cukup. Misalnya untuk wudhu kemarin berapa idealnya? Atau maaf, yang disunahkan berapa untuk wudhu? Wudhu berapa? 1 mud.
Betumut. Airnya tuh setengah mut. Nah, air setengah mut. Jadi kita anggap setengah mut ini cuma cukup untuk wajah dan tangan. Itu cuma yang wajib doang tuh, wajah dan tangan. Tapi nggak cukup untuk usap kepala, apalagi kaki. Bisa. Gimana? Langsung tayamum? Apa gimana? Wajah pasti maluhu. Enggak langsung tayamum. Tapi dia pakai dulu semampunya. Pakai semampunya. Kemudian apa dia? Baru tayamum. Wudu, wajah, tangan, habis itu tayamum. Gitu. Kaidahnya al-maisur la yasqutu bil maksur. Terjemah bebasnya tak ada apa namanya? Gimana? Tak ada rotan akar pun. Jadi gimana bahasa Indonesia? Tak ada rotan Akar pun Akar jadi. pun jadi. akar jadi ya benar ya. Nah, ada. Ini ya udah ya jangan kalau 100 kalau enggak 0, enggak gitu. Ya kalau bisa 80 ya 80. Gitu. Malah idrokukulu la idrokukulu. Apa yang bisa dilakukan nggak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalin semuanya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Hal yang mudah tidak gugur dengan adanya hal yang susah. Oke. Bisa difahami nih? Sama mandi juga begitu. Mandi aduh ada air. Cukup untuk setengah badan. Ya udah setengah badan. Sisanya tayamum. Gitu. Nggak bisa harus tayamum semua. Langsung nggak bisa. Selama dia mampu. Untuk air yang tersebut. Pada saat untuk prakteknya bagaimana Sat? Yang tadi Praktek apa? misalnya berwudu airnya nggak cukup Ya. baru sampai tangan Ya bersama tangan. Terus udah habis itu. Air udah habis kan? Air habis Iya. kan? ya Tayamum lah dia. Tayamum. Ya wajah. Terus apa? Tangan. Tepuk. berarti kaki gitu nggak perlu ya Sat ya? Enggak tayamumin kaki ya, enggak. Atau tadi mandi setengah badan, tayamumin debu setengah badan, enggak. Kayak gitu. Tayamum. Itu niat tayamumnya gimana, Ustaz? Karena Iya, kan ceritanya tayamum biasa, tayamum biasa. berarti niat tayamum Tayamum biasa. mutlak saja ya, Ustaz ya. Lanjut. Wajib syirau dan dia kalau ada Ustadz, ada air cuma mesti beli. Wajib beli syiro, tapi kalau harganya harga pasaran, bisa misli. Harga wajar. Kira-kira air 1 mut di Indonesia berapa harganya kalau seandainya dijual? 1 mut. Nah, 300 rupiah Ustaz. 300 rupiah, oke. Ya berarti 300. Kalau enggak dia tahu nih, ente mau wudu kan? Nah, anak naikin jadi 10.000. Wajib beli nggak? Nggak wajib. Wajib beli kalau harga pasaran, harga standar. Kalau dia orangnya sengaja, dua demand tinggi nih, ya, saya naikin lah harganya. Nah, udah, kita nggak wajib beli. Itu pun baru wajib beli kalau kita duitnya tuh kita ada keleluasaan. Gimana keleluasaan? Ilam yahtaj ilaihi lidainin mustagrik. Kalau kita nggak butuh tersebut untuk bayar utang, yang utang tersebut menghabiskan harta. Umpama harga airnya 300 rupiah. Uang kita cuma 500 rupiah. Dan kita udah ditagih utang 500 rupiah. Pertanyaan, mana yang dikedepankan? Beli air atau bayar utang? Utang. Bayar utang. Bayar utang. Gitu ya. Bayar utang lebih prioritaskan daripada wudhu. Tayamum. Kenapa? Karena utang yang apa gantinya utang? Ya, mesti bayar. Tapi wudhu, nggak bisa wudhu, ya tayamum bisa. Gratis tayamum. Mau nanti safari atau dia oke, nggak ada utang, cuma 500 rupiah tuh buat dia naik angkot atau dia buat apa? Pokok ongkos perjalanan. Ya, dikedepankan ongkos perjalanan. Au nafaqati hayawan muhtaram. Atau oke, dia nggak ada lagi untuk ongkos perjalanan, dia nggak butuh, juga nggak ada utang, tapi dia butuh untuk beli makanan selama perjalanan. Nafaqati hayawan muhtaram, menafkahi manusia atau hewan yang terhormat. Manusia terhormat ya ini manusia yang bukan kafir harbi. Kalau bersama kita ada tawanan penjajah Israel, tentara IDF, ya, dia hayawan muhtaram bukan? Ghairu muhtaram. Bukan, nggak muhtaram. Jadi kita nggak harus, 500 rupiah saya mending beli air buat wudhu, apa buat beli makanan buat si tentara IDF ya. Udah tentara IDF nggak usah dipikirin. Karena dia ghairu muhtaram, karena dia harbi.
Dia wajib dibunuh justru. Dia wajib diperangi. Ya, gimana lagi sebenarnya Islam nggak suka juga bunuh-bunuh, tapi ya dia harbi, dan sedikit orang yang harbi umumnya. Ya, kebangetan sih kalau sampai harbi ya. Ya aduh, jadi semua ayat yang menyuruh membunuh kafir, ini kafir harbi. Adapun kafir muahad, kafir musta'man, kafir dhimmi, itu hari ini mayoritas. Maka itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh disakiti, nggak boleh didiskriminasi, nggak boleh. Tapi harbi itu yang jahatin Islam. Tentara IDF tuh yang ngebunuh-bunuhin anak-anak Palestina. Nah, tuh kalau dia kita tawan tuh dia tuh masih terus harbi dia. Wah, udah. Dia kausan mati nggak apa-apa. Oh, dia dibunuh juga wajib kok. Maka dia nggak wajib dipertahankan nyawanya pada akhirnya. Sayang sekali. Allah sudah memuliakan dia dengan kehidupan, dia malah menghinakan dirinya dengan kekafiran. Dan keharbian, kekafiran harbi lagi. Allah misal. Siapa lagi yang ghairu muhtaram selain kafir harbi misalnya? Pezina yang sudah nikah. Murtad. Orang, ya pokoknya orang-orang yang wajib dihukum mati. Zina sudah menikah. Maka hati-hati. Jangan berzina kalau sudah menikah. Kalau enggak, ghairu muhtaram. Nyawa Anda nggak ada harganya. Pintu taubat terbuka, jelas. Bahkan kafir harbi pun pintu taubat terbuka. Ya. Tapi once sudah kena vonis akan dihukum, kalau dia terbukti dia, ya udah, ghairu muhtaram. Ya kalau mau dibantu silakan, cuma kan pembahasannya wajib nggak dia beli. Nah, kalau bersama dia ada orang yang harus dinafkahi, bukan yang ghairu muhtaram tadi, maka dimenangkan tuh daripada wudhu. Kalau nggak, menang wudhu daripada dia. Jadi kita manusia sudah Allah muliakan dengan kehidupan. Jangan kita hinakan diri kita dengan hal-hal yang membuat kita nyawa kita tuh kayak nggak ada harganya. Halal darah kita. Allah misal. Wajibu talabu hibatil ma. Oke, selesai masalah beli. Sekarang kalau kita ada airnya, kita wajib nggak minta, bang bagi bang airnya, wajib nggak? Ya wajib minta, tapi mintanya hibah. Bang, saya mau wudhu, bagi airnya bang, wajib. Wasti'aratu dalwin. Nanti habis sama. Begitu juga kita wajib minjem bang, minjem ember bang buat ngambil air di sumur, wajib. Tapi kalau bang bagi duit buat beli air, wajib nggak? Bang bagi duit buat beli air. Enggak, Ustaz. Nanti habis sama nih. Tapi nggak wajib minta harganya, nggak boleh. Maaf, nggak wajib. Kenapa? Karena kalau dikasih duit sama orang, minta duit dikasih duit, apa masalahnya apa? Karena dia punya utang jasa. Memang minta air nggak ada utang jasa? Ada, cuma dikit atau hampir dianggap nggak ada. Dan Islam ngajarin kita juga untuk menjaga kehormatan diri. Ya, salah satu bentuk menjaga kehormatan diri ketika kita butuh untuk beli air buat wudhu, padahal nih kita nggak diajarin, ya, nggak diperintahkan untuk apa? Minta duit bang, bagi duitnya bang. Buat apa dek? Buat beli air buat wudhu. Bang minta air, itu nggak apa-apa. Karena kecil, minahnya itu kecil, utang jasanya kecil. Ya. Allah misal. Bisa dimengerti? Ya. Bahkan termasuk kalau ke ayah, kata Imam Ibn Hajar, termasuk minta duit. Dia minta duit buat beli air wudhu. Nah, itu juga nggak berlaku. Ya. Allah misal. Lanjut. Oh ya, lupa saya terjemah. Walau kana mahuma'un yuhtaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Kalau dia punya air, tapi airnya dia butuhkan untuk aus. Untuk nanti kalau air dipakai wudhu, kehausan nih. Hewan yang muhtaram, hewan muhtaram berarti manusia ini yang normalnya. Dia, teman dia, anak dia, istri dia gitu ya. Walau fil musak, walaupun nanti di masa depan, walaupun dia beritahu. Sekarang nggak aus sih, cuma mungkin nanti aus. Ya udah. Dikedepankan apa? Tayamum, dikedepankan wudhu, apa dikedepankan minum orang? Nah, Minum. minum orang. Jangan
Ustadz biar saja saya mati kehausan, yang penting saya wudhu. Lillahi ta'ala, enggak gitu. Justru di sini wajibat tayamum, bukan sunnah lagi. Wajib tayamum. Haram untuk apa? Pilih wudhu dan kehausan, haram. Sebagaimana haram juga kita udah kelaparan, mau mati, starving. Sangat starving. Totally starving. Terus mau mati kalau nggak makan, depan kita ada daging bangkai. Terus kita milih, saya mending mati daripada makan haram. Terus dimati. Dosa nggak tuh? Dosa. Sama saja dengan bunuh diri. Nah, boleh. Ini memang Islamnya agama Masya Allah tabarakallah, yang namanya Islam ya. Kalau kita ngerti gini-gini tuh kita, wah, indah benar aja Islam. Islam nggak ngajarin kita untuk berbuat yang semacam tadi tuh, hal-hal konyol seperti itu. Nah, dianggap itu pengorbanan, kagak. Pengorbanan jihad tuh, berkorban. Baru tuh Anda mati di situ ketika berjihad. Tapi kalau wudhu kan ada alternatifnya, tayamum. Jihad baru memang gimana lagi, ini penjajah kalau nggak dia dilawan dengan fisik agak pergi-pergi. Jangan terus-terus dibilang diplomasi. Ya, oke, diplomasi udah dilakuin. Apa sih udah dilakuin tapi tetap nggak mau pergi. Ada orang yang begitu emang. Itulah tentu kewajiban jihad. Ya seperti kasus sekarang. Seluruh dunia bisa dibilang ya, udah tahu. Kalau nggak dia nggak denial ya, umumnya seluruh dunia nih, atau mayoritas orang dunia lah kita bilang. Itu udah tahu jelas mana yang salah, mana yang benar. Udah non muslim udah banyak. Malah non muslim yang berkorban tuh banyak. Ya. Tahu mana yang benar tuh Palestina, yang salah tuh penjajah Israel. Udah tahu tuh. Tapi apa masalahnya? Masalahnya sekarang kuat dan lemahnya aja. Ternyata yang jelas-jelas salah dia punya backing yang kuat. Itu aja. Itu doang. Hal gitu nggak bisa hanya dengan diplomasi. Oke, usaha diplomasi jalan lanjut. Apa segala usaha lanjut, tapi tetap jihad dalam hal ini udah. Apalagi dia jihad defensif, difak. Orang udah masuk ke area Palestina, udah menjajah tanah mereka, wajib lawan walaupun dengan bambu runcing atau batu. Akbar. Itu baru berkorban tuh. Tapi kalau wudhu, tayamum, wudhu lah. Tayamum aja. Kenapa korban wudhu? Gitu ya. Dan memang begitu pada kayak ritual-ritual dalam Islam tuh seperti ritual ya. Itu alternatifnya banyak banget. Ya nggak sih? Banyak banget. Sampai kalau nggak ada tanah, masih ada alternatif nggak? Kalau nggak ada tanah, ini udah nggak ada air, nggak ada tanah, masih ada alternatif? Bisa sholat masih? Masih bisa. Aku tahurin. Sholat lah. Oh, nanti kalau dalam madzhab Syafi'i, nanti kalau udah ada salah satu dari air atau tanah, dia ngulang sholat. Apalagi? Zakat, nggak punya duit, ya udah, Anda mustahik. Apalagi? Puasa, nggak kuat puasa, ya udah, nggak usah puasa. Jangan dibilang puasalah walaupun mati. Ada nggak ajaran Islam begitu? Puasalah walaupun mati. Mati dalam puasa adalah jihad. Begitu nggak? Begitu nggak? Gimana? Enggak. Enggak lah. Enggak. Jadi pengorbanan jiwa dalam Islam itu hal-hal yang memang taruhannya adalah nyawa juga kalau nggak dilakukan. Umpama tadi jihad kan, kalau kita nggak melawan dengan fisik, berkorban, yang dibunuh banyak. Nyawa, untuk melindungi nyawa, nggak apa berkorban nyawa. Nah, itu baru. Tapi kalau untuk ritual-ritual dalam Islam itu banyak kemudahan-kemudahan. Haji, gak apa-apa miskin, yang penting haji, begitu nggak? Gak apa-apa miskin, yang penting haji, begitu ajaran Islam. Nggak apa-apa, ilegal, nggak apa-apa, ilegal, apalagi? Oh, visanya bohong, apalagi? Nah, pokoknya semuanya yang penting haji, begitu nggak? Anak haji adalah rukun Islam, kagak lah. Nggak apa-apa dibuang di gunung, di gurun, nggak apa-apa ngumpet di bawah, dalam mobil, di bawah kolong kasur, nggak apa-apa, yang penting haji. Harga mati haji, kagak begitu. Kalau nggak mampu ya udah, gugur kewajiban tuh, cakep. Itu ada alternatif. Wah, hal itu kalau udah nguruk taruhannya nyawa seperti saudara kita di Palestina misalnya. Nah, dan jihad begitu, konsep jihad begitu. Kenapa jihad ada pengorbanan nyawa? Karena lawannya adalah nyawa. Nggak berjihad mati, gitu kira-kira. Nggak berjihad terus dibantai, terus dijajah, maka jihad wajib. Otherwise, maka Islam tuh menjaga nyawa, karena
Nomor satu agama, nomor dua nyawa. Nyawa. Tapi hati-hati nih, agama di sini nggak sekaku yang tadi saya gambarkan. Hifzuddin itu nggak. Nah, maksud Hifzuddin tuh akidah. Kalau kita mending mana? Mati atau murtad? Nah, itu baru tuh. Mending mana? Mati atau murtad? Murtad beneran ya, bukan cuma mengucapkan kalimat kufur dalam hati masih iman, bukan. Murtad beneran. Mending mana? Murtad apa mati? Mati, Ustaz. Mati. Baru mending mati. Itu pun masih ada. Dalam Islam, Anda pura-pura aja murtad, tapi dalam hati muslim. Masih ada itu, masih ada keringanan lagi. Allah lanjut. Walai tayamamu lil marodi. Di sini baru pembahasan. Maka tadi saya tunda. Tadi saya mau nerangin di depan tuh, cuma ntar aja deh. Soalnya ntar ada di matan. Ya. Kalau dia kata dia bilang, tayamum boleh kalau sakit. Sakit yang gimana? Pilek gimana? Pilek aneh. Sariawan sakit. Gimana? Enggak. Sakit ada ketentuannya. Illa idza khofa min isti'malil ma'i ala nafsin. Kalau dia pakai air mati atas jiwa. Kalau gitu baru tayamum. Au manfaati udwin, atau kalau dia wudhu pakai air, kena air nih, tangannya lumpuh, nggak bisa dipakai lagi. Nah, baru dia tayamum. Au tulal marad, atau sakitnya makin lama nggak sembuh-sembuh, atau tertunda sembuhnya lah. Bakal sembuh cuma makin lama. Dia lagi sakit sekarang. Pak, Bapak nggak bakal kena air ya? Kalau kena air nanti tambah lama sembuhnya, Pak. Maka dia tayamum. Au hudusa syai'in qabihin fi udhun dhahir, atau dia kalau kalau wudhu kena air, maka nanti ada bekas syainin kobi, bekas yang buruk, hitam lah, apa ya biasanya. Ya pokoknya bekas luka kayak gitu. Fi udhun zahir, dalam anggota tubuh yang kelihatan seperti tangan, wajah. Jadi wajah dia ada umpama apalah sakit tertentu, cacar atau misalnya nggak boleh kena air ya Pak ya. Emang kenapa kalau kena air Dok? Ya makin lama sembuhnya Pak. Dia tayamum. Atau ya bisa sembuh sih Pak, nggak lama, cuma nanti membekas Pak. Luka Bapak nih atau nih cacar Bapak ntar hitamnya kelihatan terus. Tayamum nggak? Gimana? Tayamum? Iya, Ustaz. Tayamum. Masya Allah, Islam tuh menjaga sampai estetika seperti itu. Jadi Islam menghargai. Islam nggak apa muka jelek, yang penting wudhu. Kagak gitu. Kalau wudhu bikin muka ente jelek yang begini ya. Ya, saya ada bekas luka hitam gara-gara dia wudhu, nggak nurut dokter, jadinya apa? Membekas terus. Ya udah kalau gitu tayamum aja. Wudhu. Berarti kalau bekas lukanya di bagian dalam, wudhu nggak? Atau misalnya di mana lah? Misalnya mandi junub. Mandi junub nggak? Mandi junub dengan air. Karena bekasnya di bagian dalam, bukan udhun zahir. Jadi kira-kira inilah sakit yang dimaksud dalam pembahasan tayamum. Ulang lagi. Yang maksud sakit dalam pembahasan tayamum adalah gimana? Yaitu yang kalau pakai air mati, atau apa? Lumpuh anggota tubuhnya nggak bisa dipakai, atau sakitnya tambah lama, semuanya tertunda, atau muncul apa? Bekas yang membuat bagian tubuh yang kelihatan itu kelihatan nggak bagus, tangannya jadi kelihatan ada bekas luka. Inilah sakit dalam pembahasan tayamum. Apakah bisa difahami? Ustaz. Jadi pilek gimana pilek? Tidak termasuk Ustaz. Ya, kalau pilek parah yang tadi barat dingin kalau kena air, nanti ya, itu sakit, itu tulal marot tuh parah misalnya. Tapi ya sakit pilek umumnya orang Indonesia nggak gitu, sariawan nggak gitu. Wallahu misal. Nah ini menghafal yang ini kali bagian ini itu penting. Kenapa? Karena nanti banyak pembahasan setelahnya di fikih, di kitab ini dan juga di kitab-kitab lebih tinggi. Nanti mengembalikan sakit itu ke ini. Sakit yang sebagai tayamum. Ini banyak jadi patokan nanti. Allah. Wa tayamum lil bardi illa idza lam tanfa tadfi'atu a'dha'i. Gak boleh tayamum karena akibat dingin kecuali kalau nggak berguna bagi dia menghangatkan anggota tubuh. Mungkin dia kalau bisa dingin tapi habis itu andukan, maka nggak tayamum. Juga walam yajid ma yusakhinu bihil ma. Juga dia baru boleh tayamum kalau dia nggak nemu alat atau sesuatu untuk menghangatkan air. Kalau bisa maka dia nggak boleh tayamum. Wa khafa ala manfati udwin au hudutsa syai'il madhkur, atau juga sama seperti tadi. Khawatir kalau wudu nanti
dengan air dingin nih lumpuh. Dingin nih nanti membekas apa? Mungkin ada air dingin tertentu bikin bekas di muka baru. Wa in khafa min isti'malil ma'i fi ba'di badanihi ghasala sahih. Nah, ada pembahasan baru mirip-mirip yang tadi, yaitu kalau dia masalahnya cuma di sebagian anggota wudhu aja. Misalnya masalahnya cuma di tangan, wajah nggak masalah. Dia langsung tayamum nggak? Apa seperti tadi, wudhu semampunya baru tayamum? Gimana? Nah, ini pembahasannya. Oh, salah satu. Dia wudhu semampunya, basuh. Wa tayammama 'anil jarihi fil wajhi wal yadayn. Dan dia baru tayamum artinya atas luka yang ada di badan, maaf di tangan atau di wajah. Mungkin detail nanti di pertemuan mendatang saja, karena nanti melibatkan beberapa isu lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar. Ini ada pertanyaan yang pendek-pendek bisa sih. Terkadang mandi junub bisa ganti tayamum, betul? Betul. Terhalang mandi junub, kalau mandi bakal mati, mandi bakal tadi lumpuh atau apa? Tayamum. Menunda sholat masih di atas kendaraan umum, betul? Di atas kendaraan umum menunda sholat. Nanti coba saya cek yang 4,5 tuh dan 2,5 bagaimana sebenarnya perbedaannya. Nah, nanti saya cek. Ya, saya lebih berdetail lagi. Subhanakallah. Tadi udah doa majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Recording